Kami datang memuji Tuhan, kami datang menyembah Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami membawa hati kami menjadi penyembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tak sungguh dan sembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah.
kemampuan bagi Tuhan. Kami memuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saya memuji Tuhan, amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa bagi Tuhan, kita akan puji bagi Tuhan.
menyembah Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami, sebagaimana Tuhan telah menolong memberkati pekerjaan usaha kami Tuhan. Untuk itu kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya persembahan kami memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami siap memberi. Haleluya, amin. Dengarkan pujian bagi Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu.
Yesus. Kenapa perlu bertumbuh bersama? Kalau kita sendiri-sendiri, kita tidak maksimal. Memang kita dirancang manusia itu adalah makhluk sosial. Kita butuh satu dengan yang lain, partner kita, teman kita, bestie kita, pasangan hidup kita, untuk kita menjadi utuh, menjadi lebih maksimal untuk boleh bekerja, melayani dan melakukan yang terbaik. Iya Bapak Ibu, seharusnya saya hari Minggu ke sini, tapi istrinya Pak Ali nggak datang ya, meninggal. Tadinya di planning ya nanti ke sana gitu ya, tapi apa daya, Sabtu, termasuk Sabtu masih jam 22 abang kami meninggal. Jadi kita prepare dari rumah sakit itu sudah pulangnya ke rumah hari Minggu pagi, lalu penguburan hari Selasa. Jadi sangat panjang hari-hari yang kami lalui, dan karena doa-doa dan kekuatan Tuhan, saya pikir kami bisa kuat ya untuk menghadapinya. Kenapa? Karena Bapak kami ini meninggalkan banyak tanggung jawab, sangat banyak, sangat banyak. Jadi saya awalnya tidak terlalu mikirkan gitu ya. Kita fokusnya itu bagaimana dia sehat. Kita bolak-balik Glen Eagles itu 2 kali dan itu gak main-main. Terakhir kami sampai 12 hari, kepulang tanggal 30 Desember. Ya memang kita harus akui waktu itu kami nggak siap dana. Kalau operasi itu kita harus sediakan 40.000 di luar biaya perobatan. Jadi kami bilang kami mau pulang dulu, ngatur strategi, ada yang perlu dijual, pulang 30 langsung masuk. Waktu kita turun kapal didampingi dokter ya, dari Johor sampai ke Batam, dokternya udah standby, terus sudah calling ambulans, masuk ke awal Bros sampai tanggal 31. Nah waktu kita ada ibadah tutup tahun, saya bilang sama Bapak, HP-nya jangan dibuka. Kita kan takut-takut ini. Jam 7 malam kita ibadah, sudah mulai ribut di awal Bros. Kita jam 10 masih harus ibadah kedua di Batu Haji. Saya bilang HP-nya jangan dibuka, siap ibadah tutup tahun semua Batu Haji sama Bukit Senyum baru buka HP. Dan buka HP siap ibadah itu udah dekat jam 11. Dari Batu Haji kita langsung ke awal Bros. Udah dokter-dokternya udah nunggu buat tindakan ini, tanda tangan ya oke gitu. Seumur hidup saya baru hari itu saya tahun baru di rumah sakit, nggak sadar Bapak Ibu, diambil tindakan kita belum boleh tinggal. Jadi saya duduk di luar, semua sudah sepi, tiba-tiba boom gitu ya, apa namanya itu yang ditembak kembang api gitu ya, baru sadar ada apa gitu ya. Loh kok jam 12 gitu. Kita pulang dari sana kurang lebih jam 2 pagi, pelayanan minggunya lagi, buka tahun, keuntungannya sekali. Begitulah terus. Kadang bagus, tiba-tiba drop, kadang bagus. Pindah dari awal Bros, bawa ke rumah karena dia ngotot, aku nggak mau lagi, capek bosan ya. Bawa ke rumah 10 hari, drop, bawa lagi ke Elizabeth, dari situ 12 hari pelan-pelan dia semakin down, pada akhirnya selesai. Bapak Ibu, sehebat apapun perjuangan, sebesar apapun dan sehebat apa planning kita, akan ada satu titik di mana akan kita berhenti. Tapi pertanyaannya, seperti apa kita hidup? Saya banyak merenung di situ. Kita sering setengah mati mempersiapkan seperti apa kita hidup. Sebenarnya bukan itu. Seperti apa kita mati ditentukan bagaimana kita hidup. Jadi kalau saudara ini mati membuat legacy, meninggalkan warisan, maka saudara harus hidup dengan baik. Jadi bukan apa yang kita hidupi hari ini yang penting, tapi di garis akhir siapa kita, itu yang menentukan. Walaupun banyak awalnya saya ya udah pokoknya bang ini, mungkin karena kami itu dekat ya, cuma 2 bersaudara dari 12 bersaudara, bapak paling dekat, jadi orang ini macam kembar. Kadang saya marah, kadang cemburu juga kan dulu waktu kakak itu hidup. Coba bayangin, pagi sarapan, nanti kan sama-sama di kampus,
Nanti masih makan siang katanya ngopi lagi, malam pulang ke rumah masing-masing. Saya bilang, sudah ketemu seharian di kampus, kenapa makan siang lagi? Kenapa lagi ngopi? Apa sih yang dibicarain gitu ya? Nanti sebentar lagi udah jam 3 nih, kau di mana? Sini lah datang ngopi. Aku bilang, kenapa enggak kalian tinggal serumah aja sekalian? Dekat sekali, memang abang itu 12, bapak kan 11. Bapak itu 12, abang itu 11, bapak 12. Jadi kemana-mana selalu gitu ya. Tinggal serumah aja kalian, daripada capek-capek gitu. Ketemu di kampus, ketemu di mana. Tapi ketika bapak, saya memperhatikan memang ada banyak perjuangan. Bukan dia tidak rela pergi, tapi dia takut meninggalkan tanggung jawab terlalu besar. Sampai satu saat bapak bilang, ya kami siap apapun itu, yang penting abang bisa pergi dengan tenang. Lalu dia suruh buat surat tapi nggak sempat karena udah kondisinya. Lalu dibikin rekaman ini dan itu dan ini. Dan saya perhatikan dari situ dia mulai lega. Kami bilang abang itu sudah berhasil mencetak sudah ratusan hamba Tuhan. Mendidik anak-anak dari tidak tahu ayah ibunya, dari panti asuhan itu sudah banyak yang menikah, sudah banyak yang sudah bekerja, sudah banyak yang sudah S2 yang dibesarkan dari panti asuhan. Jadi waktu dia meninggal memang papan bunga terbanyak yang pernah saya lihat untuk ukuran bengkong itu dia. Sampai orang, wah gimana gitu ya. Itulah ketika kita hidup untuk Tuhan, aku akan menghormati orang yang menghormati aku. Aku akan memuliakan orang yang memuliakan aku. Kita memang berhitung-hitung kalau melayani, berhitung-hitung untuk memberi. Rasanya itu untuk apa? Tapi Tuhan katakan, sehelai rambut di atas kepalamu tidak jatuh katanya. Bahkan segelas air yang kau beri karena dia hambaku, kau tidak kehilangan upah. Kita suka melupakan kebaikan orang, tapi Tuhan tidak pernah melupakan nilai segelas air minum yang pernah kita beri. Kita abai untuk banyak hal. Kita mungkin gak peduli orang itu sebesar apa. Tapi Tuhan katakan apa? Aku menghitung sehelai rambut di kepalamu, bahkan satu pun jatuh, dia perhitungkan. Itulah kita di mata Tuhan. Jadi perbuatlah segalanya untuk Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh. Tuhan ingin kita bertumbuh. Sama, kalau kita punya anak, dia tidak bertumbuh sebagaimana normalnya, bukankah kita gelisah? Ada apa ini? Sebenarnya Tuhan juga begitu. Kenapa gereja ini? Maka Bapak Ibu, di Batu Haji, di Bukit Doa, khususnya yang di Batam, kita punya moto MMS. Apa itu MMS? MSS, menangkan satu-satu. Saudara gak usah cari jiwa 10 tahun ini, satu aja. Satu aja. Saudara gak bisa bawa orang 1 tahun ini, 1 orang, 1 tahun loh. Harusnya bisa. Gereja ini pasti penuh. Contoh Ibu Margara gak punya teman. 1 aja doakan tahun ini. Mereka yang belum tergembala, mereka yang belum bergereja, makan, bawa mereka. 1 saja. Nathan juga begitu. Punya teman kan? Pasti ada yang belum gereja. Hanya kadang-kadang kita sungkan ya. Atau mungkin kita sudahlah gitu. Ibu Epi, Pak Manuru. Pasti banyak jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan di luar sana. Jangan bawa 10. Terlalu banyak. 1 aja. Amin. 1 jiwa, 1 tahun. Gak sulit kan? Nah itu program kami di tahun 2024. Hampir penuh Batu Haji. Karena mereka buat laporan, Pak, utang sudah lunas. Apa itu MSS gitu ya? Ada satu keluarga, Pak ini, karena dia merasa dia keluarga kan, kepala keluarga. Langsung dia bilang, ini nih udah aku cari di kemana-mana. Kutanya, kau gereja mana? Gak jelas. Syukurnya memang karena borunya Margasia Lagan. Jadi udah katanya, daripada gak jelas gerejamu, kau harus datang di gereja Ikamu ini. Ya mungkin awalnya segan kan, akhirnya datang juga dia. Akhirnya dia bilang, Pak ini dibaptis nih, MSS ini. Akhirnya mereka berjemaat dan menjadi jemaat yang setia. Amin. Gak mungkin Bapak Ibu gak punya teman.
doakan dulu, ajak mereka beribadah, mereka pasti datang. Itulah para pemenang jiwa. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan pasti beri jiwa. Mari kita baca Kolose 2 ayat 6. Bapak Ibu kalau ada nampak nggak? Oke, 1, 2 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebenarnya ini ada kaitannya. Pertama dikatakan setelah kamu terima Yesus, setelah kamu percaya, kamu pasti diproses. Kenapa? Dari situlah nanti terlihat kehidupan kita yang mulai bertumbuh. Orang yang bertumbuh itu harus punya akar. Jadi itu bersinergi. Semakin dia naik ke atas, akarnya harus semakin dalam. Pohon tanpa akar cepat atau lambat dia mati. Tapi pohon yang berakar bahkan ditebang, kalau akarnya kuat dia tetap punya potensi untuk bertumbuh. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, kita sudah menikmati kasih Tuhan, waktunya kita berbagi sukacita kepada orang lain. Saudara, emas yang saudara miliki, harta yang kita miliki, pasti akan tertinggal. Karena hati-hati kalau kita bawa emas, tidak salah kuburan kita yang digali hanya untuk ngambil emasnya. Tapi apa yang sudah berikan kepada pekerjaan Tuhan, itulah yang menyertai kita sampai kepada rumah Bapa. Anda pulang dengan penuh buah, jangan pulang dengan tangan hampa. Saudara, kalau kami para perantau ini pulang kampung, ada adat atau ada acara, otak langsung mikir berapa banyak yang harus dibawa. Makanya banyak orang pulang kampung, mudik, Natal, tahun baru, banyak kayak apa? Pegadaian. Gali dulu, supaya apa? Supaya ada ongkos. Gak cukup ongkos, langsung kita pikir nanti kan pulang keluarga pasti ada acara makan-makan. Hitung lagi. Jangan sampai mau pulang gak ada ongkos, persiapkan lagi. Tidak cukup gaji, gak cukup THR, gadai barang. Masnya pun digadai. Gadai emas 24 karat, beli emas imitasi yang masih bisa dipakai. Berkilau hanya sekedar ditabung. Pulang kampung buang aja di tengah jalan. Otak sekarang mikir menebus gadainya, gitu ya. Jadi pulang kampung itu berat Bapak Ibu. Kenapa? Tak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Tak ingin kita pulang terlihat gagal. Apa menurut Bapak Ibu nggak seperti itu ke surga? Maka menaburlah. Kita marah-marah ke bank, Ma, kenapa tabungan saya berkurang? Kenapa ini saya sudah setor tidak didaftarkan? Betul nggak? Kalau kita contoh setor ternyata nggak masuk ke rekening kita, itu bisa kita marah. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan katakan apa? Nilai segelas air berapa sih? Tapi Tuhan katakan, kau tidak kehilangan upah. Orang lain menilai dari nilai ekonomi yang besar. Makin besar kamu kasih, makin berharga kamu di tanda mata dunia. Bagi Tuhan tidak. Satu gelas pun kau beri, kalau itu karena bukti kasih kita kepada Tuhan, itu sangat bernilai. Maka Bapak Ibu, itulah bukti kita menerima Kristus. Maka dikatakan setelah kamu hidup dalam Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hari itu saya bawa di sini pohon anggur yang berbuah itu, dia terpelihara di kebun. Kalau di jalanan suka-suka, banyak orang Kristen begitu, senangnya suka-suka. Mau datang gereja kalau dia lagi mood, ya kan? Tidak gereja, pusing aku nggak usah gereja. Ya Tuhan, kau nggak bisa ulang hari yang sudah lewat. Jadi mencari Tuhan jangan tergantung mood. Mencari Tuhan tergantung komitmen dan tekad kita.
Jangan kira semua orang yang melayani Tuhan karena cinta kami terus berapi-api. Enggak. Ada di mana titiknya kami begitu ingin menyerah. Waktunya pengen mengatakan aku udah capek. Tuhan, aku udah sanggup. Ada beberapa kali kami tiba di titik itu. Tetapi ada yang satu kami ingat. Dia yang memanggil. Dia yang setia. Dia akan membantu. Jadi kami berjalan. Kami melayani hanya karena kekuatan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sepanjang kita tetap di dalam Dia. Kalau kamu ada di dalam Kristus, tanpa kamu sadari, tanpa kamu capek-capek, akar itu akan merambat ke bawah. Memang pertumbuhan ke atas lah yang dilihat orang. Padahal ingat, pertumbuhan ke atas ditentukan akar di bawah. Saat kita bertekun, saat kita mungkin menangis, saat kita ingin menyerah, saat kita merasa hidup kita ini kok yang berat gitu ya, ingin menyerah gitu, justru waktu itulah engkau sedang menancapkan akarmu ke bawah. Maka teruslah bertahan sampai akar itu menemukan sumber-sumber. Karena di tengah-tengah mungkin keputusasaan pengen menyerah, ada waktunya Tuhan datang. Ini waktunya kamu next level. Ada waktunya kita menemukan kelegaan. Ada waktunya kita melihat perjuangan kita itu sampai di titik-titik yang membawa keberhasilan dan sukacita bagi kita. Pokoknya kamu pasti berakar bila kita ada di dalam Tuhan. Ketika akarmu kuat, pasti dibangun. Gak ada orang membangun ke bawah. Yang ada itu membangun ke atas. Yang membangun itu Tuhan. Pada akhirnya juga orang akan mengatakan orang ini hebat. Gak usah capek-capek. Dia adalah ahlinya membangun. Asalkan kita tetap di dalam Dia. Dia akan mampukan saya dan saudara berakar. Gak peduli batu apa yang dibawa. Memang sebagai pemimpin, sebagai gembala, atau bahkan mungkin kita sebagai ibu atau suami, ketika kita menginginkan anak kita bertumbuh, kita lakukan segala hal. Tapi terus terang Bapak Ibu, proses anak kecil sampai dia dewasa, tantangannya itu tidak sedikit. Maka ketika abang kami ini bilang di hari terakhirnya, urus yayasan, urus STT, urus panti asuhan, urus anak kita. Awal tahu ya, 3 anak itu. Waduh, saya langsung malam keluarga kami saya bilang, yang lain aku mampu, mengurus 3 anak ini aku tidak sanggup. Kenapa? Saya menemukan mereka di tingkat dewasa. Walaupun dari bayi saya tahu, tapi kita beda. Karena masih ada abang sama kakak yang mengurus mereka. Sekarang diperhadapkan dengan 3 anak ini, dengan karakternya yang jauh dari karakter anak-anak saya. Jujur saya bilang aku tidak sanggup. Sejujurnya, di antara seluruh tanggung jawab besar ini, itulah yang saya takutkan. Ketika kami pergi ke panti asuhan memperkenal, memang sering kita di sana, mereka tahu siapa kita. Tapi waktu mereka, papi sama mami dalam hatiku, Tuhan, ini bagaimana ini anak-anak ini? Mulai dari 4 tahun sampai yang SMK, coba bayangin itu. Saya bilang berat sekali. Baru mulai mikir kita, ini yang habis, ini yang habis. Oh Tuhan, benar juga. Di STT ada 80 orang yang harus disediakan makan minumnya setiap hari. Jadi tidak perkara yang mudah. Saya bergumul banyak. Saya ingat dulu sebelum abang sama kakak ini buka panti asuhan, ada dari dinas sosial bilang begini, Bu, buka panti asuhan. Di Batam nggak ada panti asuhan Kristen. Itu tahun 98. Di situ kami buat akte yayasan. Saya bilang saya nggak ada panggilan di sana. Ayolah, ada banyak perusahaan memberikan kami siap membantu. Karena selama ini kan itu yayasan Muslim yang banyak. Kita nggak ada. Saya nggak mau. Karena apa? Saya tahu persis panggilanku nggak di situ. Itu makanya proses panjangnya waktu ini. Tiba-tiba kami ada di sini. Saya hanya bilang karena Tuhan yang mau, bukan kami mau. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan pasti mampukan dan beri kekuatan. Satu hal, jangan bergeser, tetaplah di dalam Dia. Ketika kita punya akar, maka Tuhan siap membangun saudara. Itu makanya kita melihat orang-orang, kok tantangannya besar,
kok pelayanannya besar, tanggung jawabnya besar, orang ini tetap kuat. Kenapa? Dia sudah berakal. Maka dia bisa bertumbuh. Namun begitu dikatakan di sini, tetap teguh. Hendaklah kamu apa? Bertambah. Berarti masih ada level yang harus kita capai. Bertambah teguh. Sudah teguh, tapi katanya jangan stagnan. Biasanya kita suka comfort zone. Udah cukup ini. Enggak. Kamu harus bertambah. Tambahkan hikmatmu, tambahkan pengetahuanmu. Itu makanya jangan berhenti belajar. Ada seorang ahli katakan, saat kamu berhenti belajar, maka kamu telah mengunci kapasitasmu. Belajar itu berat. Tetapi kalau Anda terus mempersiapkan diri, terus terbuka untuk hal-hal yang baru, belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan pakai saudara untuk banyak perkara. Pada akhirnya kita akan pulang dari dunia ini dengan hati yang puas, dengan tangan yang penuh. Tuhan bangga, dan terlebih dia akan katakan, masuklah, pulanglah hai hambaku, engkau menerima mahkota. Kenapa? Karena engkau taat dan setia. Jadi jangan khawatir. Maka dikatakan bertambah teguh. Lewat apa? Iman yang telah diajarkan. Iya, iman itu diajarkan. Kalau iman tidak kita isi dengan pembelajaran firman Tuhan yang terus menerus, cepat atau lambat iman akan lenyap. Kasih kita pudar. Maka ada kasih yang tawar. Kasihmu itu harus tetap menyala. Itu yang pertama. Kita harus ada di dalam Kristus. Next. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Pertumbuhan rohani bukan perjalanan sendiri, melainkan perjalanan bersama sebagai tubuh Kristus. Kesetiaan yang dijalani bersama akan menghasilkan buah yang lebat dan memuliakan Tuhan. Tubuh Kristus itu tidak ada berfungsi sendirian. Coba, gimana saya mau pergi kalau kaki saya nggak mau jalan, lumpuh? Berarti harus ada yang menanggung untuk saya. Saya nggak bisa berjalan, tapi ada yang menolong saya, itu lumayan. Tapi ingat, saya jadi beban bagi saudara saya. Maka dikatakan bertumbuh bersama, supaya apa? Kebersamaan kita membawa dampak yang besar. Tidak jadi beban bagi orang lain, tapi dengan kita bersama-sama bisa meringankan beban orang lain. Akan menjadi lebih mudah ketika ada kebersamaan. Kekristenan itu tidak dipanggil untuk sendirian. Dikatakan Tuhan membangun penggembala, bukan untuk satu domba. Penggembalaan dibangun untuk banyak domba. Maka ketika para domba ada di satu tempat penggembalaan, mereka harus belajar apa? Merendahkan diri, belajar menerima orang lain. Di gereja itu berbagai suku, tapi ketika kita ada di sini, kita adalah satu karena Bapa kita satu. Kita harus bertumbuh bersama untuk mencapai dunia yang Tuhan katakan, beritakanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Nah Bapak Ibu, betapa dahsyatnya yang peristiwa, situasi, keadaan yang kita capai kalau kita ada bersama-sama dalam sebuah komunitas yang disebut jemaat Tuhan. Next. Iya. Bertumbuh bersama dalam kesetiaan. Bapak, Ibu dan saya harus sama-sama setia. Rumah tangga juga begitu, bukan? Rumah tangga timpang. Kenapa? Satu setia, satu selingkuh. Itu bahaya, pasti berantakan. Dan korbannya siapa? Diri kita yang pertama. Karena jujur, kalau kita tanya para peselingkuh itu ditanya, dia juga marah ketika dia juga diselingkuhi. Dia juga marah kalau dia dikhianati. Nah jadi kenapa kau berkhianat? Itulah Bu. Sebenarnya nggak enak dikhianati. Lalu kenapa kau hianati pasanganmu? Sama. Jangan kira, oh dia yang berkhianat lebih bahagia. Enggak. Dia dikejar rasa bersalah. Setahu saya, dari beberapa kali konseling dengan orang-orang yang mengalami begitu, sebetulnya memang
Kita yang setia sangat sakit diselingkuhi. Tapi saudara tahu gak sih? Sebetulnya mereka para pengkhianat inilah yang paling menderita. Kenapa? Di sini ada hati Tuhan. Ada di sini roh Tuhan yang terus mengingatkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin berlalu, maka kita harus tetap setia satu dengan yang lain. Setia kepada Kristus. Semua jemaat-jemaat yang setia. Jangan lihat orang lain. Seringkali kita kecewa itu karena suka bandingkan. Oh itu enak betul, oh jangan. Pokoknya setia saja kamu kepada Kristus. Kita akan melihat pertumbuhan dan sampai kepada buah yang lebat. Itu yang pertama. Bertumbuhlah dalam kesetiaan. Yang kedua, mari kita baca. Bertumbuh dalam persekutuan. Anda setia, ada sebuah wadah yang disebut kebun anggur. Maka ketika pohon ara yang tidak berbuah itu gak ditebang, gak dibuang, tapi dirawat. Yang Tuhan kebun bilang, Tuhan beri aku kesempatan. Aku akan ambil cangkul. Saudara tahu guna cangkul ya? Cangkul itu nggak dipakai untuk mengelus. Cangkul itu apa? Membajak tanah. Ketika tanahnya itu dicangkul, percayalah beberapa akarnya pasti terputus. Ketika tanahnya dicangkul, terkadang cangkul itu juga bisa mengenai batangnya. Terluka iya. Tapi itu adalah salah satu strategi untuk membuat pohon ara itu berbuah daripada dikutuk dan tidak berguna. Kekristenan juga begitu. Ketika kita ada dalam satu persekutuan yang sehat, persekutuan yang sehat harus ada pengajaran yang sehat, harus ada teguran yang sehat. Memang dikatakan ketika teguran disampaikan kita bisa tersinggung, kita bisa marah. Tapi benar, saya katakan teguran yang paling keras itu teguran yang paling baik, walau sangat menyakitkan. Kenapa? Teguran yang paling keras itu seperti pisau dokter yang mengambil nanah dari sebuah bisu. Ketika bisu itu penuh nanah, sakit nggak? Sakit, takut infeksi, dan tidak boleh sembarang pisau. Dia usahakan pisau dokter yang paling tajam, gitu. Dan nanahnya itu harus dikorek. Sakit, oh jangan nantang, pasti sakit sekali. Itu makanya ketika teguran itu keras datang kepadamu, relakanlah hatimu. Kenapa? Teguran yang keras membersihkan kerak-kerak karakter yang tidak baik. Itu pasti menyakitkan. Tapi ketika kita relakan, itu demi kesehatan kita. Setelah dibuang nanah dari bisul itu, maka luka itu menjadi kempes, bersih. Saudara pernah perhatikan bisul? Sudah nampak dia merah. Ini mengkilap ya, kayak kulit cantik gitu ya. Tapi itu menyakitkan. Terkadang terlihat bagus, tak selalu seindah yang diharapkan Tuhan. Jangan sampai itu bisul yang mengkilap. Sebetulnya bisul yang bengkak cantik loh, ada merah jambu di atasnya kan? Cantik kan? Kayak pipi dikasih plus up gitu ya. Wah cantik loh. Tapi itu berbahaya. Jadi dioperasi dibuang, kempes. Tapi percayalah setelah dibuang, kempes dia pelan-pelan jaringan-jaringan terbaru tumbuh. Dan lukanya menutup rapat dan engkau sakit, engkau sembuh dan pulih. Jadi di dalam kebersamaan untuk kita bertumbuh dalam sebuah persekutuan yang sehat, dibutuhkan Bapak Ibu ada di gereja yang sehat. Gereja yang sehat, gereja yang memberikan pengajaran, bukan apa yang menyenangkan di telinga, tetapi apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau tadi yang pertama, kita setia bersama-sama di dalam Kristus. Kesetiaan itu adalah dasar awal dari setiap kita untuk bisa bertumbuh. Orang yang setia, saya sangat yakin dan percaya tadi,
itu seperti orang menancapkan akarnya. Memang terlihat membosankan, tapi percayalah Bapak Ibu, akar tidak teriak-teriak dari bawah, aku mau tumbuh ya, hati-hati kalian di atas, saya capek ini. Pernah gak akar ngomong gitu? Belum pernah kulihat, tapi seandainya ada, itu layak dibuat viral. Kok ada pohon yang teriak-teriak ketika dia berakar? Saudara tahu gak? Kekristenan yang semakin dewasa gak banyak cakap, dia terus bertumbuh ke atas dan terus berakar. Tiba-tiba musim buah, kita takjub, wih, buahnya kok lebat sekali. Tapi dia tidak pernah bilang, saya mau berakar. Tapi dia berakar dalam diam, berakar dalam sunyi. Tetapi tiba pada waktunya kita melihat buah yang lebat, dan itu sangat menyenangkan Tuhan. Dikatakan di bagian yang kedua, mari kita bertumbuh bersama dalam persekutuan yang sehat. Mari kita baca Efesus 4. Bapak Ibu ada Efesus 4 ayat 15. Efesus 4. Efesus. Sudah dapat? Setelah tidak Efesus 4 ayat 15 16. Kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 15 16. 1 ya 15 16. 1 2 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ketika kita tetap di dalam Kristus, masing-masing kita diperlengkapi Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Panggilan saya berkhotbah, tapi saya nggak bisa tambori. Saya nggak bisa main musik. Mau saya pelajari berapa lama, saya bakalan nggak bisa. Karena saya orangnya suka belajar. Sudah saya bayar lah orang les per 6 bulan. Tapi bikin do, re, mi, teng, teng, nggak bisa. Akhirnya saya menyerah. Bu, masih mau belajar? Bukan bakatku. Bu, tinggalkan. Saya juga suka melihat kue. Wah, rumah penuh dengan segala macam resep. Juga bahan-bahan kue. Sampai satu saat bapak bilang, kita beri jadi aja lah. Rugi sekali kalau mami yang bikin kue. Sudah rumah berantakan, kuenya nggak berhasil. Anjing aja nggak mau makan. Cobalah katanya. Tapi ngotot juga sampai sadar diri. Oh, ternyata bukan talenta saya. Orang lain tutup mata, ada sana, ada sini, buat sana. Jadi saya pelototi buku, timbang dengan teliti berapa menit, beli ini, gak jadi. Jadi saya bilang sadar diri nih. Memang panggilan saya tidak bisa membuat kue enak. Senang makan kue enak, gak bisa bikin kue enak. Sadar diri. Rupanya dia bilang, supaya ada yang siapkan. Kita beli dari dia, kita jadi berkat. Amin. Oh iya, saya bilang oke. Sadar diri saya. Maka dikatakan di sini, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau kita terus mendekat kepada Kristus, Tuhan akan kasih tahu, kamu itu senyumnya sangat manis. Cocoknya kamu jaga pintu, senang kan? Apalagi orang asing datang, langsung selamat datang. Lah kalau bilang selamat datang dia untung terus, datang. Langsung mereka bilang, minggu depan kami gak mau gereja sini. Kenapa? Itu, apa namanya? Penerima tamunya nakut-nakutin. Jangankan jemaat, setan aja takut masuk. Kenapa? Enggak, talentanya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melekat dalam Kristus, Tuhan akan pimpin kita di bagian yang tepat. Dan itu akan memuliakan Tuhan. Dan sejujurnya kita pun akan sukacita. Jadi saya sadar diri, gak bisa main musik walaupun coba. Termasuk anak kami Grace, datang tukang les 1 tahun, hanya tahu namanya do, mi sol do, mi sol do. Saya bilang aduh mi sol do, mi sol do. Setahun Grace, saya bilang berhentilah itu. Mahal lagi kan beli lesnya cuma 30 menit 1 kali seminggu, bayarnya 300.000. Berapa itu? Cuma 1,5 jam. Stop itu. Saya bilang udah setahun hanya bisa mi sol do.
bakatnya di situ. Sampai gurunya bilang, masuklah di grade piano, bisa cipta lagu. Dia bilang gak usah, belajar sedih juga udah bisa. Kalau bakatnya. Jadi ya begitulah. Kita ada di dalam satu komunitas bagian dari tubuh Kristus, memiliki sebuah potensi yang Tuhan salurkan kepada kita. Olehnya kita berguna dalam setiap pelayanan. Di gereja ini kalau nggak ada yang bersihkan gereja ini, lama-lama burukan juga gini gereja, bukan berdebu. Kita pun merisi kan, ini gereja kok jorok banget sih. Pasti ada. Saudara ngerti nggak? Saya yang khotbah di sini, siapapun yang nata kursi, yang tanpa kita tahu ngepel gereja ini, sama upahnya dengan saya. Kenapa? Kita satu tubuh. Jadi tidak perlu itu. Tapi jangan coba kita suruh khotbah yang lupa-lupa bicara. Kalau kebanyakan ada memang sama Tuhan. Gitu ya, lebih. Ada juga yang nakal jemaat itu. Masa Bapak itu bilang sudah sampai 100 kali. Jadi lebih banyak gitu ya, kata sambungnya. Ada memang yang berat begitu dalam hati saya. Ya kalau nggak bisa jangan dipaksa. Kenapa? Itu juga akhirnya tidak menjadi sebuah harmoni mendukung sebuah pertumbuhan. Jadi yang kedua dikatakan di sini bertumbuh bersama lewat apa? Persekutuan yang sehat. Jadi Bapak Ibu bawa jiwa MSS menangkap satu-satu. Semua setiap jiwa proyek tahun ini MSS. Amin. Ya masa bukan itu nggak bisa menangkap satu jiwa, bilang aduh Tuhan gagal nih setahun, masa nggak bisa satu jiwa, satu aja, nggak usah 10 Bu. Tanyakan, kita butuh besarkan gereja ini satu aja, satu jiwa 1 tahun. Gol? Setuju? Iya, masalah punya kemauan pasti selesai deh. Gereja di Batu Haji itu 2024 semua demam MSS. Sampai ada yang bilang, pokoknya adekku datang dari kampung walau dia ngotot-ngotot HKBP. Saya bilang, kau pokoknya harus di gereja kami. Kenapa? Supaya selesai MSS-nya. Karena jadi lucu juga memang. Tapi ada semangat untuk menginjil. Nah, persekutuan membuat kita saling menguatkan. Persekutuan salah satu fungsinya untuk mengingatkan dan menegur. Saudara, tidak baik-baik saja, tidak hebat-hebat saja semua yang kita capai. Tapi ketika kita mau ditegur, diingatkan, itu akan membangun hidup kita. Yang terakhir, kita pasti berbuah lebat. Kalau apa? Kalau kita terus melekat kepada Kristus. Jangan seperti di Ibrani 10 dikatakan, jangan seperti yang dibiasakan beberapa orang, menjauhkan diri dari persekutuan. Pada akhirnya yang tumbuh apa? Akar pahit. Ya serius Bapak Ibu, semakin malas kita beribadah, semakin pahit hati kita. Kenapa? Saudara tahu nggak? Kata-kata dari dunia adalah racun bagi hati kita. Tapi firman Tuhan dikatakan apa? Bagaikan madu, tetesan madu di mulutku. Jadi firman ini adalah madu. Semakin banyak Bapak Ibu memahami firman, semakin banyak Bapak Ibu mengenyam firman, hati saudara semakin manis. Tidak mudah kecewa, tidak mudah pahit, tidak mudah marah. Kenapa? Persediaan manisnya madu di dalam hatimu itu sangat kuat. Saudara tahu, hari-hari ini banyak di TikTok berseliweran. Ternyata, kok saudara ada organ tubuh mungkin tenggorokan atau apapun itu luka, katanya obat terbaik ternyata madu. Minum madu, kasih lemon, 2-3 hari pasti sembuh. Jadi madu tidak hanya dikatakan firman itu bagaikan madu, tapi dia juga penawar sakit, penawar kepahitan. Bahkan firman Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi kita. Yang terakhir, yang ketiga, bertumbuh. Untuk apa tujuannya? Supaya saya dan saudara bisa berbuah lebat. Next
dan pelayanan. Maka tadi saya bilang, jemaat yang berakar mereka pasti bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh pasti berbuah. Dari mana kita lihat mangga itu mulai berbuah? Dia nggak tiba-tiba kok besar-besar, enggak. Kita lihat dia sebelumnya belum dulu semua pucuk-pucuknya. Lalu tiba musim berbunga. Dia saja berbunga, kita seperti sudah pasti ada buah. Jadi semua berproses. Nah Bapak Ibu, jemaat yang berakar pasti bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh pasti berbuah. Kita akan berbuah lebat bagi Kristus. Kita baca satu ayat dari Yohanes pasal 15. Next. Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 8. Kita baca sama-sama Yohanes 15, kita lompat langsung ayat 8, 15, ayat 5 dan 8. 1, 2 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, ranting itu nggak perlu memaksa diri untuk berbuah. Sepanjang dia melekat kepada pohon, maka pohon mensuplai kemampuan untuk nahan ranting. Nutrisi yang tepat, waktu yang tepat, dia pasti berbuah. Ranting nggak memaksa dirinya, tapi satu yang harus dilakukan, dia nggak boleh terpisah dari pohon itu. Sepanjang dia melekat pada pohon itu, pasti dia berbuah. Nah Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan, maka kita pasti jemaat yang tidak sekedar bertumbuh dan berakar, hasilnya akan terlihat. Kita menjadi jemaat yang berbuah lebat. Berbuah ini supaya bisa dinikmati orang. Buah kita itu harus bisa, gak sekedar memuaskan hati kita, tapi juga memuaskan hati Tuhan. Buah yang lebat menjadi berkat bagi orang lain. Lewat apa? Lewat pelayanan kita. Saudara, bukan hanya di mimbar, bukan juga tentang materi semata. Pelayanan saudara, apapun sekecil apapun, itu sangat memberkati orang lain. Mungkin yang paling sederhana, yang jarang kita perhitungkan, mengatur kursi dan membersihkan tempat. Cukup tidak? Saya itu paling happy ke gereja. Apa yang paling pertama buat saya senang? Kalau toiletnya bersih. Yesus saya. Jadi salah satu memang, maaf ini, ada tetangga kita, di tetangga kita itu kan ada HKBP, ada HKI. Jadi kalau mereka datang, mereka bilang gini, kenapa gereja kalian ya, orang Pesta ini, nggak ada gerejanya bagus, toiletnya juga bersih. Sekali kita pergi ke saudaraku HKBP, HKI sebelah kita itu, segini dia Bu, di dalam. Dia bilang memang kami itu, ya istilahnya gitu, kalau mau bersihkan gereja gaji dulu orangnya gitu. Jadi memang dari dulu saya juga baru saya sadar, ya yang di kampung kami dulu kalau kami itu SD gitu ya, Natal gitu ya, kita latihannya di gedungnya HKBP. Memang kalau kita gini jalan, nanti dia punya naik gitu. Oh ternyata memang bersihkannya harus gotong royong gitu ya. Jadi sekali setahun saya kurang tahu. Jangan coba-coba ke toiletnya. Pasti hidup kita tertusuk. Semoga sekarang tidak lagi. Tapi dulu memang begitu. Jadi mereka bilang, kenapa ya kalau gereja karismatik dari mimbar sampai ke toiletnya dijaga? Ya iya dong, betul kan? Kenapa? Karena ada orang-orang yang Tuhan juga berkati, bahkan untuk membersihkan itu. Kalian percaya loh Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Tuhan membuat sama percis upah saya siapapun yang sedang bersihkan toilet. Nanti baru kita bilang, kenapa aku kemarin gak rajin-rajin ya, supaya banyak upahku. Yang mulai sekarang rajin-rajin lah, amin. Rajin-rajin bersihkan apapun, jangan tinggalkan sampah sembarangan. Oh kasihan si Rian, kamu yang bersihkan nanti. Kasihan dia, jangan nanti dia bilang, sini saya gereja, sampah juga banyak, cuma di jemaat ini, waduh di sana sini. Saya selalu marah-marah sama jemaat kami. Bapak Ibu, pampers anakku sih, sorry ya, bukan anak kita yang ini ya. Saya bilang, jangan ya, aku bilang, saya memang ada juga
juga ibu-ibu tuh yang ini gitu ya. Iya Bu, lupa gitu kan. Jangan, kasihan ya, membersihkan gereja. Itu disiplin diri kita. Semua dimulai dari diri kita. Kalau orang lain ingin senang dengan hadir kita, disiplin diri kita. Itu artinya apa? Kita jadi berkat bagi orang lain. Dengan kamu tidak menyusahkan orang lain, kita sudah jadi berkat. Ya, jadi kalau saya bahkan sampah tisu pun bukan tong aja, nanti aku cari tempat sampah di mana baru buang. Bukan karena saya bisa aja sembarang. Masa dia marah sama saya kok di meja itu ada sampah, dia udah tahu itu pasti sampahnya ibu gembala. Nggak bakalan dia berani. Coba dia sungguh-sungguh, nggak mungkin kan? Tapi bagaimanapun itu tidak baik. Lebih baik kita jadi berkat dengan menjaga semuanya. Kita baca kesimpulan. Mari kita baca kesimpulannya. 1, 2 ya. Setia dan terlibat dalam ibadah dan persekutuan. Iya ya. Jangan bilang repot aku, nggak bisa ini. Konsep, oh nggak bisa. Oh ini, oh nggak bisa, banyak kali alas urusan saya. Iyalah. Tiba-tiba kamu tak bisa lagi mengurus apa-apa. Apa alasannya? Jangan ya. Saya selalu bilang, saya ini paling takut bikin alasan. Kalau nggak betul-betul alasan aku nggak mau. Kenapa? Takutnya alasan saya itu Tuhan bilang jadilah seperti itu. Oh ampun gitu ya. Jadi aku nggak mau. Kalau aku nggak bisa, aku bilang aja padanya. Saya ada kan orang, kenapa nggak ibadah? Sakit kepala. Padahal bukan sakit kepala, hanya malas. Betulan sakit kepala bahaya kan? Baru ampun-ampun. Dia saya nggak mau. Jadi yang kedua, next kedua nih. 1, 2 ya. Saling mendoakan dan memperhatikan satu sama lain. Iya. Kalau kita nggak bisa kasih dia uang, paling tidak apa? Gratis kan? Tapi kadang-kadang berdua ini juga susah. Mata mengantuk-ngantuk capek. Aduh, akhirnya doanya apa? Borongan. Ya kan kadang-kadang gembala ini doanya borongan. Tuhan berkati jemaah di mana? Batu Haji, Mega Mall. Ingat dulu. Bukit Senyum, Osiperi di mana? Nausa, Tanjung Pinang, Awaludin, siapa lagi? Pera ini. Itu berhenti dulu, ingat dulu. Tuhan tolonglah semua jemaatmu. Amin. Itu ya kita yang kecewa, capek. Itu namanya doa borongan. Tapi kalau ada doa tertentu, kayak kemarin ini istrinya Pak Alim ada di rumah sakit, itu nggak boleh bawa borongan. Masa kita doakan semua di rumah sakit sembuh? Kita fokus kepada Tuhan tolonglah ibu, begitu ya. Jadi cukup pendeta doa borongan, jangan juga ikut kita bawa ibu. Nah, Tuhan tolonglah berkati semua jemaat. Jemaat yang mana? Lupa pula sebut nama. Kami masih sebut satu-satu absen. Ya, kita harus saling mendoakan. Sebelum kita bisa memberkati orang ini dengan uang, pastikan dulu mendoakannya, amin. Karena saya tahu kalau Bapak Ibu sudah mau mendoakannya, saudara juga tidak akan keberatan kalau Anda punya berkat berbagi dengan mereka. Tapi kalau doa kita saja tidak bisa, buru-buru untuk itu. Yang terakhir, mari, ya, next satu lagi. Oke, ini 1, 2 ya. Bertumbuh bersama dalam pelayanan dan kasih. Semakin kita terlibat pelayanan, semakin dalam kasih kita. Semakin kita memberi waktu, tenaga, apapun untuk pelayanan. Saya sangat tahu kasih saudara akan semakin kuat. Satu dengan yang lain terlebih kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini karena kita ada ibadah perjamuan kudus. Kita main musik maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Setia mendekat kepadamu, sehingga kami boleh mendapat nutrisi rohani, kekuatan rohani, kasih yang terus mengalir, sehingga kami boleh menjadi sebuah komunitas, sebuah kesatuan yang saling membangun, saling melengkapi, dan pada akhirnya kami akan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, karena kami akan bergerak bersama untuk menggerakkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
iman kami atas kebenaran firman Allah. Dan kami tahu kami akan bertumbuh berakar, menjadi kuat siap untuk berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai, tetapi Roh Kudus-Mu kekal selamanya berkarya. Karena Roh Kudus telah menterai bukti kepemilikan-Mu atas hidup kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, kami akan masuk zaman kudus.
cinta yang terus menyala untuk mengasihi. Dunia mungkin menolak kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Dia mati untuk kita supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Angkat cawanmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum. Di dalam nama Tuhan Yesus, cawan perjanjian baru kita minum.
akan memberikan persembahan bagi Tuhan Bapak Ibu. Dan sebelum itu kami mengangkat pujian bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Ibadah KTP dalam minggu ini kami akan informasikan nanti di grup. Kemudian ada ibadah doa malam setiap hari Jumat jam 7 malam, dan ada ibadah remaja pemuda setiap hari Sabtu jam setengah 7 malam, dan ada ibadah raya seperti ibadah biasanya jam 10 pagi bersama dengan ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu terkasih,